Iya, di sini saya selaku moderator akan menjelaskan rangkaian kegiatan yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah pengenalan narasumber terkait topik yang akan kita bahas, yaitu demand K-pop dan dampaknya pada perkembangan bisnis lokal. Di sini ada yang nggak ngerti K-pop? Ada nggak sih di antara audiens banyaknya ini, ada nggak yang nggak tahu K-pop? Biasanya tuh para cowok-cowok angkat tangan aja. Saya nggak tahu kan? Pasti nih Pak, antara cowok-cowok ini nggak ada yang tahu tentang K-pop. Di sini apa sih K-pop? K-pop tuh merupakan singkatan dari Korean pop, yaitu jenis musik yang identik dengan sekelompok boyband atau girl band. K-pop sendiri mencakup berbagai jenis program musik, genre musik, dan apapun yang berhubungan dengan musik. Genre musik maksudnya di sini bukan genre yang dangdut atau koplo ya. Namanya juga K-pop, pasti identik dengan pop. Lalu pengertian bisnis lokal sendiri itu apa? Enggak. Ngamuk. Bisnis lokal ada perusahaan manapun yang akan menyediakan barang atau jasa kepada penduduk lokal dianggap sebagai bisnis lokal. Seringkali dilambangkan dengan frasa brick and mortar. Bisnis lokal dapat berupa bisnis milik lokal atau bisnis korporat dengan beberapa lokasi yang beroperasi di wilayah tertentu. Namanya bisnis lokal tentunya itu bisnis yang ada di Indonesia. Lalu apa sih keterkaitannya antara K-pop dan perkembangan bisnis lokal itu sendiri? Nah, pada zaman sekarang banyak bisnis lokal yang mulai dengan pemain K-pop untuk memasarkan produknya. K-pop berdampak bagi perekonomian Indonesia dan hal tersebut menyebabkan hubungan perdagangan antara Indonesia dan Korea Selatan semakin baik. Budaya Korea berkembang pesat dan meluas secara global dalam 2 dekade terakhir. Keberadaannya cenderung diterima publik dari berbagai kalangan, sehingga menghasilkan suatu fenomena yaitu Korean Wave atau bisa disebut dengan Hallyu. Fenomena ini dapat dijumpai di Indonesia dan dampaknya sangat terasa di kehidupan sehari-hari, terutama pada generasi milenial nih atau generasi Gen Z. Terutama kita audiens di sini pasti juga merasakannya. Seiring berjalannya waktu, budaya Korea banyak diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari para pecinta budaya Korea khususnya, mulai dari
Langsung saja, di sini tentunya saya tidak sendiri. Di sini saya ditemani oleh narasumber kita yang sangat luar biasa. Ada Ibu Husna Fiana Zakia, STM SCP HD, selaku pengamat ekonomi yang sekarang juga dari Jubir Kementerian Keuangan. Silakan Ibu Husna. Dan selanjutnya tak kalah keren ada mahasiswa dari salah satu universitas Indonesia. Silakan Kak Monica. Ya, halo Monica. Ada yang tahu nggak nih universitas apa dari Kak Monica ini? Punya ada Jakun. Tahu nggak? Ute. Bukan Jakunnya cowok yang ini ya. Ute. Salah. Universitas Indonesia. Gimana nih Ibu Husna, Kak Monica kabarnya pada sore hari ini? Oke, langsung saja tanpa berlama-lama kita masuk ke acara inti. Menurut kedua nih, apa sih demam K-pop itu dan apa urgensinya di ekonomi kita ini? Mungkin dari Ibu Husna selaku jubir nih Kementerian Keuangan, persilahkan. Baik, jadi demam K-pop atau hal ini sendiri maksudnya mempunyai urgensinya di bidang ekonomi kita. Nah, karena seiring berkembangnya perekonomian zaman. Nah, dengan perbedaan itu berkembang juga dengan berbagai K-pop atau hal ini. Nah, maksudnya sudah kita tahu kalau adanya perkembangan modern ini banyaknya strategi atau banyaknya perusahaan lokal yang mengusung dengan artis kita sendiri. Seperti yang kita tahu kayak Tokopedia yang sudah pernah mengusung NCT dan bahkan sudah pernah mengusung BTS. Lalu ada dari kalau kecantikan yang Sugi, Something, dia menjadi brand ambassador dari Something. Lalu ada lagi dari brand kecantikan di Tak Kalah Hits, ada Everwhere yang pernah mengusung menjadikan Osahil sebagai brand ambassadornya. Nah, hal ini juga mempunyai dampak atau sudah terbukti dampaknya. Karena apa? Seperti yang sudah banyak riset-riset yang sudah dilakukan oleh Tokopedia atau sudah dilakukan oleh brand itu, mereka sudah mengeluarkan beberapa hasil riset jika penjualan mereka melonjak signifikan karena adanya penggawas K-pop ini. Oke, itu dari Ibu Husna. Sekarang kita dengarkan dari Kak Monica sendiri selaku mahasiswa yang biasanya juga demam K-pop tuh. Gimana Kak Monica? Silakan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Kalau dari aku sendiri sih, K-pop tuh udah asing lah sih dari gitu loh, berseliweran di mana-mana. Nah, dari situ tuh banyak seperti yang disampaikan oleh Bu Husna tadi, banyak brand lokal yang mengusung idol sebagai brand ambassador mereka. Nah, dari situ tuh mereka tuh ingin kalau misal idol K-pop ini jadi brand ambassador mereka, peningkatan penjualan meningkat seperti itu. Jadi sih Jadi itu penggemar K-pop dari golongan remaja, dewasa, gitu ya Kak ya? Dari anak-anak, ibu, juga sampai ada juga bapak-bapak. Tidak sih gemar sama K-pop itu. Dari semua generasi, bener ya? Bisa dibilang FOMO atau ikut-ikutan yang lagi viral, gitu ya? Oke. Lalu menurut Anda, bagaimana nih fenomena K-pop yang sedang marak ini dan hubungannya dengan bisnis lokal itu sendiri? Mungkin dari Kak Monica dan Tia. Menurut Anda, menurut Kak Monica, bagaimana fenomena K-pop yang sedang marak
dan hubungannya dengan bisnis lokal. Hubungannya dengan bisnis lokal ya. Kalau dari aku sih Sangat berkaitan banget ya kak ya. Contohnya saja kalau kita lagi nonton drama gitu ya. Ya, nah kalau nonton drama pasti ada scene makan ramen, makan jajangmyeon gitu-gitu nggak sih? Iya, gitu benar-benar. Kalau kita rasanya tuh gila nggak sih pengen makan, ya pengen nyobain gitu ya. Gimana sih rasanya? Nah dari situ tuh bisnis lokal lihat lah membuat produknya dengan cita rasa kita sendiri seperti itu. Kalau dari Ibu Husna selaku jubir Kementerian Keuangan, menurut Ibu bagaimana fenomena pop yang sedang marak ini dan hubungannya dengan bisnis lokal? Anda sangat berhubungan ya, bahkan dari Kementerian sendiri sudah melakukan riset maupun survei-survei. Nah, hasil surveinya sendiri juga menunjukkan hubungan antara K-pop dengan bisnis lokal sendiri sangat berkaitan. Selain untuk meningkatkan penjualan, juga kita bisa meningkatkan brand-brand dari citra dari brand tersebut. Nah, karena itu ini merupakan salah satu strategi soft power. Apa sih strategi soft power itu? Strategi soft power adalah strategi di mana kita meyakinkan orang lain atau meyakinkan pembeli, tapi dengan daya tarik kita. Jadi dengan adanya K-pop, pebisnis membuat strategi gimana sih cara mereka meningkatkan penjualan dan citra pada kalangan masyarakat yang nantinya dapat berdampak pada keberlanjutan bisnis di masa depan gitu ya kayak gitu ya Bu ya. Lalu bagaimana peran Korean Wave atau pemain K-pop ini terhadap kreatif bisnis di Indonesia? Untuk kreatif bisnis sendiri pasti kita nggak asing ya. Sebenarnya kita tahu kalau penggemar K-pop sendiri tidak hanya di Indonesia. Maksudnya penggemar K-pop sendiri udah ada sampai ke mancanegara. Nah, salah satunya di Indonesia sendiri banyak para penggemar K-pop yang menyalurkan hobi mereka, minat mereka di K-pop dengan membuat barang ataupun jasa seperti barangnya kita bisa melihat kayak stiker ataupun foto-foto idol. Nah, ya seperti itu. Lalu ada lagi jasa sendiri kalau kita bisa dengar kalau pas ada konser. Nah, biasanya jasa pas ada konser itu jasa seperti make up. Nah, untuk beberapa penggemar K-pop yang mempunyai minat atau mempunyai hobi, yang mempunyai keahlian di make up, mereka merealisasikannya di situ. Nah, itu salah satu kreatif bisnis yang sangat mumpuni. Nah, selain itu penjualan merchandise. Nah, penjualan merchandise juga salah satu bisa meningkatkan perekonomian tidak hanya pada penggemar K-pop sendiri, juga pada perekonomian di Indonesia. Karena penjualan merchandise pasti mereka kena bea masuk atau bea impor. Nah, seperti yang kita tahu, menurut peraturan dari kementerian, jika bea impor atau barang masuk ke Indonesia sendiri, jika barangnya itu kurang dari 3 US dollar atau setara dengan 43.500 akan diberikan PPN sebesar 10%. Namun jika barangnya melebihi dari 3 US dollar akan diberikan bea impor dan PPN sebesar 10%. Kalau dari komunitas sendiri, bagaimana peran Korean Wave atau pemain K-pop terhadap kreatif bisnis di Indonesia? Silakan Kak. Kalau dari segi jawabannya tuh sama ya dengan Ibu Husna dan jawaban aku sebelumnya. Nah dari itu tadi membuat makanan gitu, terus ada makeup juga kalau pas ada konser. Jadi kita nggak perlu repot-repot nih mau makeup kayak gimana. Jadi tinggal datang ke venue makeup udah kelar. Dan di situ juga ada perintilan-perintilan itu loh kan, ada aksesoris, kadang-kadang itu juga dari situ gitu. Terus bisa juga dengan tadi membahas tentang album. Nah dari situ para kreatif bisnis itu biasanya menggabungkan nggak cuma PO album aja. Dari situ PO album ditambah kayak tambahan seperti gangguan kunci atau komunikasi seperti itu. Jadi menimbulkan menyampaikan ide kreatif.
dan Kaponika Korean Web ini menjadi ladang jembatan bisnis para generasi muda untuk menyalurkan ide dan minat mereka yang nantinya akan direalisasikan dalam bentuk produk dan jasa gitu ya. Seperti yang sudah disebutkan ada make up, aksesoris, Justin, gitu-gitu ya, dan foto cards berserta album. Lalu dampak konsumerisme dan demam K-pop terhadap ekonomi di Indonesia itu seperti apa? Sama kamu sebenarnya banyak banget ya dampaknya. Tapi aku nggak bakal sebutin semua, mungkin hanya 3. Yang pertama tuh peningkatan daya beli masyarakat. Nah dengan adanya K-pop sendiri itu masyarakat tuh jadi konsumtif. Jadi kan kita udah tahu kan kalau fansnya pada loyal. Nah dari situ mereka pasti belinya banyak banget, gak sih? Gak cuma 1, gak cuma 2, pasti lebih dari itu. Yang kedua, penerimaan ekonomi negara itu benar-benar bertambah. Terus yang ketiga, para pelaku e-commerce itu lebih meningkatkan kreativitasnya. Dari Bu Jubir nih, gimana dampak konsumerisme dengan K-pop terhadap ekonomi di Indonesia? Mungkin saya akan menjawab dari dampak perspektif dari kementerian sendiri ya. Nah, kalau dari kementerian sendiri kita dampaknya pada hubungan antara Indonesia dengan Korea Selatan. Hal ini kita ketahui dengan adanya CEPA. CEPA apa sih? CEPA adalah Comprehensive Economic Partnership Agreement. Di mana Comprehensive Economic Agreement ini sendiri adalah perjanjian perdagangan bebas antara Korea Selatan dengan Indonesia. Nah, hal ini diharapkan bisa memperkuat hubungan antara Indonesia dengan Korea Selatan. Nah, seperti yang sudah kita tahu, kalau Korea Selatan merupakan negara yang terrealisasi investasinya paling tinggi di Indonesia. Seperti mereka sudah terrealisasi hampir 70% investasi dari Korea Selatan sudah terrealisasi di Indonesia di bidang listrik, air, gas, tekstil maupun kulit atau alas kaki. Nah, oleh karena itu dari perjanjian CEPA ini sendiri diharapkan hubungan antara Indonesia dengan Korea Selatan bisa mengalami peningkatan atau bisa mempererat hubungan dari kedua belah pihak. Jadi dari besarnya tuh dari Korea Web ini menjadikan pendapatan negara kita mengalami peningkatan secara signifikan. Sesinya seperti ini tidak terasa nih, sesi pemaparan dan tanyanya dari kedua narasumber kita sudah selesai. Selanjutnya kita masuk tanya jawab. Kami membuka satu penanya. Mungkin ada alien di sini, ada yang ingin bertanya, bisa angkat tangan dan menyebutkan nama. Baik, karena sesi tanya jawab kita sudah selesai, kita bisa tarik kesimpulan di Indonesia K-pop atau Korean Wave menciptakan dampak yang signifikan dalam bisnis lokal di Indonesia, mencakup berbagai sektor ekonomi di Indonesia. K-pop juga memberikan efek bagi daya beli masyarakat Indonesia yang dimana hal tersebut juga dapat meningkatkan penerimaan negara. Terbukti dengan banyaknya pengusaha lokal yang menjadikan artis Korea sebagai brand ambasador mereka untuk menarik minat konsumen. Banyak brand-brand yang juga menyediakan photocard untuk setiap pembelian produk mereka. Selain mampu mendorong penjualan, strategi marketing seperti ini disinyalir bisa memupuk citra baik Indonesia serta perusahaan-perusahaan dalam negeri di mata global termasuk investor, dan secara tidak langsung mendorong masuknya investasi asing ke perusahaan-perusahaan Indonesia. Selain itu, Korean Web juga memunculkan kreatif bisnis di Indonesia seperti banyak anak muda kreatif yang membuat merchandise atau barang jasa seperti make up saat konser yang memiliki elemen K-pop di dalamnya. Hal ini dapat dikatakan bahwa hobi mereka dapat dimanfaatkan dengan baik dan bijak. Seperti itu ya kayak Bu. Terima kasih sudah hadir di acara hari ini. Untuk
Oke. Satu, dua, tiga.